Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan membandingkan kualitas kamera dari dua smartphone mid-range terbaru Samsung, yaitu Samsung A34 5G dan Samsung Galaxy A54 5G. Untuk yang pertama, kita langsung lihat perbandingan kamera di kedua smartphone ini saat mengambil foto dengan kamera utamanya. Untuk kamera utama di bagian belakang, resolusi yang digunakan terlihat hanya sedikit berbeda saja. Samsung Galaxy A34 menggunakan kamera 48 megapiksel dan Samsung Galaxy A54 5G menggunakan kamera beresolusi 50 megapiksel. Bedanya hanya 2 megapiksel saja. Kemudian saat melihat hasil perbandingan foto dengan kamera utama di kedua smartphone ini, secara umum di kondisi cahaya cukup di luar ruangan, hasil fotonya sudah terlihat cukup imbang di berbagai kondisi. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang kita temukan, seperti hasil foto terlihat lebih warm atau kekuningan di Samsung A34, sedangkan Samsung A54 cenderung menghasilkan foto yang cool atau sedikit kebiruan. Kemudian untuk saturasi warnanya juga terlihat sedikit lebih tinggi di seri Samsung A34 dibandingkan Samsung A54 5G. Akan tapi untuk hasil foto di kondisi low light di dalam ruangan, Samsung Galaxy A54 menghasilkan foto yang lebih detail dan kontras yang lebih baik di berbagai foto yang kita ambil. Hanya saja ini kadang berdampak pada beberapa bagian foto yang cenderung terlihat agak gelap dan tergolong lebih terang di Samsung Galaxy A34. Apalagi kalau hanya melihat fotonya secara umum saja tanpa memperhatikan detailnya. Walaupun demikian, untuk hasil foto dengan lensa ultrawide, di sini Samsung A54 menunjukkan hasil yang secara jelas terlihat lebih baik di berbagai kondisi. Hasil foto Samsung A54 dengan lensa ultrawide 12 megapikselnya terlihat lebih terang dan detail secara keseluruhan. Dan kalau dibandingkan dengan foto lensa ultrawide Samsung A34 yang hanya beresolusi 8 megapiksel, hasil fotonya langsung nampak lebih gelap dan kurang detail untuk hasil foto lensa ultrawide Samsung Galaxy A34. Kemudian untuk hasil foto portrait di kedua smartphone ini sudah sama-sama bisa menghasilkan foto portrait yang cukup rapi dan akurat di berbagai kondisi. Selanjutnya kalau kita bandingkan hasil videonya di kondisi outdoor di resolusi Full HD 30 fps, keduanya bisa menghasilkan video yang sudah cukup baik dan stabil di penggunaan sehari-hari. Untuk perbedaan yang kita temukan di hasil videonya adalah saturasi warna yang cenderung lebih tinggi untuk hasil video Samsung Galaxy A34. Dan warna videonya juga cenderung lebih warm atau sedikit kekuningan di video Samsung Galaxy A34. Untuk kontras videonya terlihat lebih kontras di seri Samsung A54, walaupun kadang cenderung terlihat sedikit lebih gelap secara keseluruhan. Walaupun demikian, tentunya detailnya jadinya terlihat lebih baik di video Samsung A54 5G. Dan kalau kita bandingkan video outdoor dengan resolusi tinggi 4K 30 fps di kedua smartphone, untuk warna dan kecerahan video secara keseluruhan terlihat sama seperti di video Full HD sebelumnya. Videonya terlihat sedikit lebih warm atau kekuningan di hasil video Samsung A34, dan video secara keseluruhan juga sedikit lebih cerah di Samsung Galaxy A34 5G. Sedangkan video dari A54 terlihat lebih kontras dan cenderung sedikit agak gelap, tapi dengan detail yang lebih baik. Selain lebih detail, hasil perekaman video 4K 30 fps di Samsung Galaxy A54 juga sedikit lebih unggul, karena kalian masih bisa mengubah lensa ke ultrawide atau 2 kali zoom saat melakukan perekaman video di 4K 30 fps di Samsung A54. Sedangkan di Samsung A34 kalian hanya bisa merekam video 4K 30 fps di lensa utamanya saja. Selanjutnya kalau melihat hasil video di kondisi low light di malam hari, hasil video dengan lensa utamanya terlihat tidak terlalu jauh berbeda kualitasnya. Untuk gerakan autofokusnya di sini juga terlihat bergerak di waktu yang sama persis di kedua smartphone ini. Dan keduanya sama-sama terlihat sedikit kesulitan mendapatkan fokus saat merekam bagian air mancur yang berpindah-pindah dan mengubah kondisi pencahayaan di video di saat yang bersamaan. Untuk perbedaan video di kondisi low light baru langsung terlihat berbeda dan lebih baik di seri A54 saat merekam video dengan lensa ultrawide-nya. Hasil video dengan lensa ultrawide di Samsung A54 terlihat sedikit lebih detail di beberapa bagian dibandingkan video ultrawide di Samsung A34. Hal ini sama-sama terlihat di video low light di resolusi Full HD maupun 4K 30 fps.
Kemudian untuk hasil foto low light dengan kamera depan, hasil fotonya terlihat jauh lebih detail di hasil foto Samsung A3 IV. Akan tetapi sangat terlihat kalau fotonya terlalu diproses oleh software dan cenderung terlihat terlalu tajam dan over sharpening. Dan di beberapa bagian jadinya tampak banyak noise. Untuk foto A5 IV terlihat sedikit kurang detail tapi warnanya terkesan lebih real dan tidak terlalu over sharpening. Untuk hasil foto portrait dengan kamera depan di kondisi low light juga terlihat lebih baik di Samsung A5 IV. Dan karakter fotonya juga sama dengan mode kamera depan biasa. Di sini walaupun foto portrait kamera depan terlihat lebih terang di Samsung A3 IV, akan tetapi warna kulitnya jadi terlihat terlalu pecat dan kurang natural. Warna baju aslinya juga terlalu berubah di hasil foto Samsung A3 IV. Sedangkan foto portrait A5 IV, warna bajunya lebih mendekati warna baju aslinya saat dilihat secara langsung. Kemudian kalau untuk hasil foto di kondisi indoor dengan tambahan lighting yang cukup, hasilnya juga terlihat lebih baik di hasil foto Samsung Galaxy A5 IV 5G. Detailnya lebih terlihat jelas di bagian kulit dan juga terkesan natural, tidak terlalu over sharpening dan juga minim noise. Untuk perbedaan ini juga terlihat sama saat kita bandingkan hasil foto portrait di lokasi yang sama dengan tambahan lighting yang mencukupi. Selanjutnya saat membandingkan foto kamera depan di kondisi luar ruangan, hasil fotonya terlihat lebih warm dan agak kekuningan di hasil foto Samsung A5 IV. Untuk hasil foto Samsung A3 IV terlihat lebih cool dan cenderung terlihat over sharpening. Akan tapi di sini efek over sharpeningnya di foto luar ruangan malah bisa terlihat lebih bagus. Walaupun demikian, untuk hasil foto kamera depan Samsung Galaxy A5 IV terkesan lebih natural dan sesuai dengan kondisi aslinya. Walaupun kadang warnanya terlalu warm dan agak kekuningan di beberapa contoh foto. Kemudian untuk hasil foto portrait kamera depan juga karakter fotonya sama dengan foto di mode biasa di berbagai contoh foto yang berbeda. Kemudian selanjutnya untuk kualitas video kamera depan di setting Full HD 30fps, hasilnya terlihat sedikit lebih pucat kualitas video di Samsung A3 IV 5G. Noise di videonya juga jauh lebih terlihat di video Samsung Galaxy A3 IV di kondisi low light ini. Dan untuk video Samsung A5 IV 5G terlihat lebih baik dengan warna yang lebih natural dan juga detail yang lebih baik. Untuk hasil video 4K 30fps di kondisi low light juga terlihat lebih banyak noise di hasil video Samsung A3 IV dibandingkan A5 IV 5G. Dan secara overall hasil videonya terlihat lebih baik di Samsung Galaxy A5 IV 5G untuk kamera depan di kondisi low light. Selanjutnya untuk hasil video di kondisi outdoor dengan kamera depan di resolusi Full HD 30fps, hasilnya terlihat lebih baik di hasil video Samsung Galaxy A5 IV 5G. Fitur HDR-nya bekerja dengan lebih baik di Samsung Galaxy A5 IV yang terlihat dari warna dan detail di bagian langit yang terlihat lebih jelas. Untuk hasil videonya terlihat cenderung lebih warm di hasil video Samsung A5 IV 5G yang juga terlihat lebih sesuai dengan kondisi perekaman video di sore hari. Kemudian untuk hasil video 4K 30fps di kondisi outdoor, hasil videonya terlihat sama persis karakternya dengan video Full HD 30fps sebelumnya. Warnanya lebih warm di Samsung A5 IV dan fitur HDR-nya juga lebih baik di hasil video Samsung A5 IV 5G. Dan tentunya untuk video 4K ini keduanya terlihat sama-sama kurang stabil dibandingkan video di resolusi Full HD 30fps. Jadi kesimpulannya untuk perbedaan harga sekitar 1 juta antara Samsung A3 IV dan A5 IV ini, terlihat perbedaan harganya ini cukup sebanding dengan peningkatan hasil foto dan video yang kalian dapatkan di Samsung Galaxy A5 IV 5G. Walaupun memang untuk kondisi outdoor dengan cahaya yang cukup, kualitasnya terlihat cukup mirip antara hasil foto Samsung A5 IV dan A3 IV 5G. Akan tetapi di beberapa kondisi lainnya, terlihat A5 IV bisa menghasilkan foto dan video yang lebih baik dibandingkan A3 IV 5G. Seperti saat menggunakan lensa ultrawide di kondisi low light atau rendah cahaya. Dan untuk hasil foto dan video kamera depan juga terlihat lebih unggul Samsung A5 IV 5G dibandingkan Samsung A3 IV 5G. Jadi kalau kalian sering menggunakan smartphone untuk foto dan video di berbagai kondisi, khususnya di kondisi low light, tentunya kalian akan lebih cocok dan lebih recommended untuk menggunakan Samsung A5 IV 5G dibandingkan A3 IV 5G. Walaupun demikian, secara umum di kondisi cahaya yang mencukupi, kualitas foto dan video Samsung A3 IV 5G juga sudah tergolong cukup baik. Dan untuk kualitasnya juga sudah sangat mirip dengan hasil foto dan video dari Samsung A5 IV 5G.
Untuk fitur kameranya juga sudah cukup mirip di kedua smartphone ini dan hanya ada perbedaan sedikit saja di Samsung A54 5G. Seperti sudah support perekaman 4K 30fps dengan pindah lensa ultrawide dan lensa zoom 2 kali, dan juga sudah support untuk perekaman video Full HD 60fps di kamera depannya. Sedangkan di kamera belakang keduanya sudah sama-sama support Full HD 60fps. Jadi untuk pilihan akhirnya bisa kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan foto dan video kalian serta budget yang ingin kalian keluarkan untuk memiliki salah satu dari kedua smartphone ini. Untuk melihat perbandingan lainnya antara Samsung Galaxy A34 dan A54, kalian bisa langsung klik di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.